الفاتحة بالقبول تمام كل سؤال وإلى هذه شيخنا شيخنا وإلى حضرة شيخ حضرة وشيخ أحمد نعوي البندني اللهم ادرس بسنة ونفعنا به وعلى نيتي أن الله ينور قلوبنا وقلوبنا مع الهدى والتقى وبينا والموت على دين الإسلام لمن من نحن حق سيدي ولدي عدنان وعلى كل نية صالحة وإلى حق محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita membahas tentang tanda-tanda balik ya, orang menjadi dewasa mendapatkan taklif atau beban yang diberikan oleh Allah atau juga biasa disebut dengan kolam, karena kolam di sini itu artinya kolam atau pena, itu artinya bahwa tertulis orang yang sudah dewasa, dalam hal ini namanya balik, sudah ditulis kewajiban-kewajibannya, demikian juga konsekuensi dari kewajiban dan yang dilakukan, baik itu kewajiban ataupun larangan, akan ditulis oleh Allah. Makanya dibahasakan dengan kolam. Nanti ada di penjelasannya. Orang yang sudah balik itu mendapatkan beban dari Allah. Itu disebut dengan mukallaf. Nah, mukallaf ini baik orang beriman maupun tidak beriman, semuanya mukallaf. Jadi kalau orang Islam, mukallafnya atau beban yang diberikan oleh Allah adalah menjalankan semua perintahnya dan meninggalkan larangannya. Sementara orang yang belum Islam, maka taklifnya, kewajiban yang dibebankan oleh Allah adalah untuk segera masuk Islam. Terus kita yang sudah Islam tidak diwajibkan mengislamkan mereka, tidak diwajibkan sampai berislam, tapi kita mengajak itu wajib semampu kita, karena dakwah itu ada level-levelnya. Kalau dakwah kemudian tidak maslahat, menjadi tidak baik, ya jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, level yang paling umum dakwah oleh kita itu ya dengan cara memberikan perilaku atau berperilaku yang baik. Itu juga suatu dakwah sebagai pengajakan kita atau promosi untuk mengajak orang-orang untuk berlaku baik sebagaimana konsep yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita, mempromosikan ajaran Allah dan Rasulnya. Nah, kemarin sudah selesai pembahasan balik, kemudian di sini ada tambahan faedah. Ini belum selesai, jadi ya setelah ini kita masuk ke cara cebok. Cebok dengan batu di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun. Ini menyelesaikan yang kemarin. Idza qila laka lima wajaba 'ala as-sabiyyi gharamatul mutlafat, faqad qala al-ulama bi raf'il qalami 'anhu. Nah, ada suatu faedah. Kalau kamu ditanya misalnya, kenapa anak kecil itu kan tidak mempunyai kewajiban, baik itu meninggalkan haram ataupun melakukan kewajiban. Kenapa anak kecil kalau kemudian merusak barang orang, kenapa orang tuanya wajib mengganti? Itu kan? Padahal kata Rasul, rufi'al qalamu an thalathin, itu. Padahal kan tidak dosa karena belum ada kewajiban anak kecil. Nah, jawabannya qultu al-aqlamu thalatha. Kata beliau, Imam Nawawi menjelaskan di sini, kolam itu ada 3. Jadi kenapa digambar dengan kolam, pena? Seperti dalam Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Kita oleh Allah disuruh membaca, tapi membacanya apa? Bismi rabbikal ladzi khalaq.
itu dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Berarti yang kita yang kita baca ini bukan cuma tulisan tapi semua ciptaan Allah. Menjadi pelajaran untuk kita. Semakin kita banyak membaca, mempelajari semua ciptaan Allah ini, maka semakin pula kita akan pintar. Artinya pintar dianggap oleh Allah sebagai orang yang memahami makrifat kepada Allah. Nah, kemudian Allah 'allama bil qalam, Allah mengajarkan dengan pena. Artinya apa? Berarti mayoritas dari bacaan itu adalah tulisan. Makanya ketika mohon maaf, bukan mayoritas dari bacaan tulisan ya. Artinya kalau berbentuk pengajaran itu, karena Allah 'allama bil qalam, Allah mengajarkan dengan pena. Kalau berbentuk ta'lim, berbentuk pendidikan, pengajaran, itu sifatnya pengajaran, maka mayoritas dengan qalam, dengan pena. Makanya mestinya kalau orang pengen banyak tambah ilmu ya harus banyak membaca dan menulis. Kalau bisa menulis ya, karena tradisi mayoritas ulama, guru-guru kita itu pasti menulis, pasti. Mbah Maimun dengan segala kesibukannya beliau tulisannya banyak. Habib Umar bin Hafiz, beliau jadwal pengajiannya itu nggak masuk akal oleh orang kita itu, sampai nggak masuk akal. Beliau itu punya madrasah di rumahnya, punya kurikulum di rumahnya loh untuk putra-putra beliau. Jadi anak yang umur sekian tuh ngajinya gini, jam segini ini, jam segini ini, terus dengan segala kesibukan beliau tetap mengajar anak sehari-hari itu, anaknya sendiri. Dan pengajian beliau itu yang live di TV sekian, kemudian yang serial, kadang-kadang beliau sekali syuting tuh ambil video itu sampai 3 episode sekalian gitu, jadi 3 jam berturut-turut. Itu langsung di shoot di rumahnya. Jadi di rumah beliau itu sudah menyediakan tempat untuk syuting gitu, di sedemikian rupa didesain. Dengan segala kesibukan beliau tetap menulis. Karangan kitabnya banyak. Bahkan putra beliau yang masih muda, waktu saya belajar di sana umurnya masih 25 tahun, itu juga menulis, punya kitab juga. Jadi itu makanya 'allama bil qalam, memang kalau sifatnya belajar dan mengajar itu kebanyakan menggunakan tulisan. Bahkan Al-Qur'an pun dengan tulisan. Nah, ini aklam, dan perintah-perintah Allah juga banyak yang berbentuk tulisan. Setelah kemudian dikodifikasi atau dicetak, ditulis oleh para ulama, yaitu Quran, dan Quran itu kemudian ditafsir, diberi penjelasan juga dengan tulisan. Demikian juga hadis Rasulullah SAW juga kemudian oleh ulama ditulis, kemudian ditafsiri, diuraikan dengan tulisan juga. Makanya al-qalam. Nah, perintah-perintah Allah ini kolam ini maktub. Makanya dalam hadis disebutkan anak kecil ini kenapa kalau merusak barang harus diganti, padahal dia tidak mendapatkan kewajiban dari Allah, belum terkena hukum gitu. Jawabannya al-aqlamu salasatun. Kolam itu ada 3. Yang pertama qolamus sawab, yaitu pena ganjaran, pahala. Artinya Allah itu akan menulis pahala dari orang-orang yang melakukan ibadah. Terus yang kedua qalamul iqab, pena siksaan atau hukuman. Artinya apa? Orang melakukan maksiat, maka oleh Allah akan ditulis hukumannya atau dosanya. Pasti ditulis. Terus yang ketiga qalamul mutlafat, yaitu pena kerusakan-kerusakan yang dibuat oleh orang. Ada kerusakan milik orang lain, misalnya merusak mobil orang gitu. Itu ditulis juga oleh Allah. Tentunya mekanismenya melalui malaikatnya yang juru tulis itu. Faqalamu tsawab maktubun lahu. Kalau pena ganjaran pahala bagi anak kecil itu ditulis. Jadi pahala ditulis anak kecil. Nah, nanti pahalanya untuk orang tuanya. Wa qalamul iqab marfu'un anhu. Kalau tulisan siksaan atau dosa tidak ditulis, marfu'un anhu, dihilangin. Anak kecil kalau melakukan dosa dihilangin, tidak ditulis.
Wa qalamul mutlafat maktubun alaih. Kalau perusakan terhadap hak orang lain, anak kecil tetap ditulis. Makanya orang tuanya wajib mengganti. Wa minha adiyah. Diyat juga, misalnya anak kecil, mohon maaf, misalnya lagi mainan pistol, ternyata pistol beneran, terus nembak orang, meninggal. Nah, maka dia wajib diyat. Kalau secara hukum fikih, diyat itu membayar 100 unta. Kurang lebih kalau sekarang ya 4-5 miliar lah kira-kira kalau diuangkan. Itu diyat. Tapi tidak kisos. Kalau kisos itu hukuman membunuh maka dibunuh, tidak anak kecil, karena dia tidak terkena hukum taklif gitu. Atau khitab taklif. Karena khitab nanti ada khitab taklif, ada khitab wada'i. Wa kadzalika al-majnun wa naim. Begitu juga orang gila dan orang tidur. Ini kalau orang gila dan orang tidur ini juga tidak mendapatkan dosa. Tapi dua-duanya, kalau orang tidur, ia tidak mendapat pahala dan tidak mendapat dosa. Misalnya orang tidur tidak sholat, tidak dosa. Cuma nanti ada syarat-syaratnya. Yang pertama, tidurnya harus sebelum masuk waktu sholat. Jadi misalnya mau pengen nggak sholat duhur, tapi nggak boleh kalau niat nggak sholat duhur. Misalnya nggak sengaja gitu, tidur sebelum azan kurang 5 menit duhur, bangun-bangun sudah asar, itu nggak dosa. Tapi kalau sudah azan, sudah sedetik saja sudah masuk waktu duhur, kemudian dia tidur dan tidak bangun sampai asar, maka dosa. Nah, di situ. Itu pun juga untuk sholat subuh. Nah ini makanya kadang azan kurang 5 menit subuh tidur, bangun-bangun sudah masuk duha, itu nggak dosa. Tentu ada banyak catatan, misalnya saking ngantuknya nggak kuat misalnya, karena dulu Rasul pernah nggak sholat subuh. Bahkan Rasul itu nggak sholat subuh itu sudah berbagai prosedur sudah diupayakan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah sangat ngantuk sekali. Karena semalam begadang itu ada urusan ya, mungkin diskusi macam-macam. Akhirnya pesan ke Bilal, nanti kalau menjelang subuh saya dibangunin ya. Ini prosedurnya. Boleh kita nggak, itu syaratnya itu. Kita pesan kepada teman, nanti saya dibangunin itu diantaranya. Lah kebetulan Sayyidina Bilal ikut juga nggak kuat, dia nahan kantuk, ketiduran juga. Akhirnya nggak dibangunin Rasulullah, dan ternyata nggak apa-apa. Akhirnya setelah bangun kemudian mengqadha sholat subuh. Nah ini adalah salah satu dalil yang menunjukkan hadis diwajibkannya qadha sholat-sholat yang kita tinggalkan, baik disengaja maupun tidak disengaja, itu wajib diqadha, dilakukan ulang sholatnya. Atau sholat yang tidak sah misalnya, itu wajib diqadha kalau sudah keluar waktunya. Kalau masih waktunya, namanya bukan qadha tapi i'adah, pengulangan. Nah itu orang tidur itu tidak dosa. Begitu juga orang gila juga tidak dosa dan tidak dapat pahala. Misalnya orang gila nolong orang itu ya nggak dapat pahala karena dia tanpa kesadaran. Orang tidur misalnya ngigau, kemudian ngigaunya pas sekali gitu, ngigaunya tuh maling. Nah, kebetulan pas ada orang lagi mau dicopet, akhirnya gara-gara ada orang ngigau maling, dia waspada, nggak jadi copet misalnya, ya nggak dapat pahala karena dia orang tidur. Jadi orang tidur dan orang gila itu tidak ada catatan pahala dan tidak ada catatan dosa. Namun kalau sebelum tidur ada, misalnya saya mau tidur supaya nanti malam bangun sholat tahajud, dapat pahala, karena itu dilakukannya sebelum tidur. Jadi maksudnya orang gila dan orang tidur tidak dapat pahala dan dosa itu selama dia dalam keadaan tidur. Wa ammal qisasu,
wal haddu fala yajibani alaihim li'adamil iltizamil ahkam. Adapun kisos dan had, kisos itu seperti orang motong tangan dipotong tangan, orang membunuh dibunuh, itu namanya kisos. Itu tidak bagi anak kecil, orang gila dan orang tidur, itu tidak ada hukum kisos. Had juga, had itu misalnya mabok itu kan dicambuk misalnya ya. Bukan, kalau mabok itu takzir ya. Oh ya mabok ya dicambuk 80 kali ya. Kalau zina itu 100 kali. Nah, misalnya orang gila, mohon maaf zina, ya tidak dicambuk karena tidak ada hukum had bagi orang orang gila, tidur dan anak kecil. Fala yajibuna alim al ahkam, karena mereka tidak berkewajiban melakukan hukum-hukum Allah. Li'adamil iltizamihim lil ahkam. Qala sallallahu alaihi wasallam, dan hadisnya ini dalilnya. Rufi'al qalamu an thalathin. Pena itu diangkat dari 3 orang ini. Pena itu yang tadi kita jelaskan seputar penulisan pahala, penulisan siksa hukumnya, penulisan dosa dan penulisan hal-hal yang dirusak tadi. Itu dihilangkan dari 3 orang ini. Yang pertama anin naim hatta yastaiqidha, yaitu orang tidur sampai dengan bangun, mereka tidak dapat tadi. Terus wa anis sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai baligh. Nah, baligh kemarin sudah kita jelaskan panjang lebar. Ciri-ciri baligh itu diantaranya umur 15 tahun. Kalau sebelum 15 tahun sudah keluar mani atau sudah haid. Tapi intinya baik tidak keluar mani, tidak haid, kalau sudah 15 tahun, baik laki-laki ataupun perempuan tetap langsung menjadi baligh. Hatta yahtalim, sampai baligh. Wa 'anil majnuni hatta yaqil, dan orang gila sampai dengan sadar. Nah, itu tidak mendapatkan dosa. Fal muradu bil qalami qalamut taklif. Nah, qalam yang di sini dimaksud pena ini adalah pena taklif duna qalamud dhaman, li'annahu min khitabil wad'i. Nah, jadi khitab wad'. Nah, kita ngaji usul fiqh sedikit ya. Jadi hukum-hukum Allah itu adalah khitabullah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf ya. Khitab Allah tuh punya khitab itu bisa berupa perintah, sholatlah kamu misalnya, atau bisa berupa pernyataan, diwajibkan bagimu puasa, kutiba alaikumus syiyam, itu pernyataan, itu juga khitab Allah. Atau khitab Allah yang melalui Rasul, misalnya sholatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Sholat sunnah sebelum subuh adalah lebih baik dari dunia dan seisinya. Nah, ini kan khitab Allah semuanya, baik dari Rasul maupun dari Allah, semuanya adalah khitab Allah. Nah, khitab itu ada 2, ada khitab taklif seperti tadi, perintah sholat, menganjurkan duha, itu namanya khitab taklif. Jadi khitab taklif itu nanti ada 5 objeknya. Khitab taklif itu ada wajib, ada haram, terus ada sunnah, ada makruh, dan ada mubah. 5 ya. Kalau wajib ya melakukan dapat pahala, meninggalkan dapat dosa. Kalau haram, melakukan dapat dosa, meninggalkan dapat pahala. Kalau sunnah, melakukan dapat pahala, meninggalkan tidak dapat dosa. Kalau makruh, melakukan tidak dapat dosa, meninggalkan dapat pahala. Kalau mubah, dua-duanya nggak dapat, meninggalkan yang nggak dapat dosa dan dapat pahala, melakukan yang tidak dapat dosa dan tidak dapat pahala. Ini namanya khitab taklif. Lalu ada lagi khitab wad'. Khitab wad' itu contohnya Allah menjadikan ketika matahari di atas kita persis itu bergeser sedikit, maka sudah masuk waktu zuhur. Itu namanya khitab wad'i. Allah menjadikan kalau bayang-bayang suatu benda itu sudah
2 kali lipatnya lebih dikit, maka masuk waktu asar. Itu namanya khitab wad'i. Allah menjadikan kalau anak membunuh atau seseorang membunuh warisnya, misalnya anak membunuh orang tuanya, maka dia tidak berhak mendapatkan waris sama sekali. Nah, itu namanya khitab wad'i. Jadi khitab wad'i itu Allah menjadikan sesuatu menjadi sebab atau menjadi syarat atau menjadi bisa sebab, syarat, dan satunya itu sebab, syarat, dan malah lupa. Suatu hukum kayak tadi itu matahari di sini menjadi sebab masuknya waktu zuhur. Orang membunuh itu menjadi sebab tidak mendapatkan warisan, dan seterusnya itu sebab. Kemudian syarat, misalnya Allah menjadikan ketika orang dikatakan sah melakukan sholat, syaratnya yang pertama harus suci, misalnya syaratnya harus sudah Islam dulu, syaratnya harus bersih badannya, dan seterusnya. Itu syarat. Nah, itu namanya khitab wad'i. Nah, untuk yang yang ini tadi, bahwa anak kecil kemudian orang gila dan orang tidur ini tidak mendapatkan tidak terbebas dari doman. Itu kenapa 3 orang tadi itu tidak terbebas dari doman, karena di sini khitabnya khitab wad'i, bukan khitab taklifi, gitu ya. Jadi anak kecil merusak mobil tetangganya, itu kena khitab wad'i. Khitab wad'inya bahwa Allah itu memerintahkan kalau anakmu merusak mobil tetanggamu, tentunya dalilnya nggak seperti ini ya, bisa diambil dari dalil-dalil jangan merusak hak orang lain itu. Kalau anakmu merusak mobil tetanggamu, maka itu menjadi sebab kamu wajib mengganti kerusakan tetanggamu. Itu jadi namanya khitab wad'i. Jadi perusakan anak kecil menjadi sebab wajibnya orang tuanya untuk mengganti kerusakan tetangganya. Nah, ini namanya khitab wad'i. Makanya tidak hilang. Kalau doman tidak hilang dari ketiga orang ini. Misalnya orang gila merusak gitu. Ketika sadar maka dia wajib mengganti kerusakan itu. Itu juga orang tidur ngigau jalan-jalan kemudian merusak gitu misalnya, maka dia ketika sudah bangun wajib mengganti kerusakan itu, karena khitabnya khitab wad'i, beda dengan khitab taklif gitu. Fayajibu dhamanul mutlafat wa diya alaihim min malihim, maka wajib bagi mereka untuk mengganti itu semua dari harta mereka. Bikhilafil qisas wal had, beda dengan qisas dan had, yaitu tadi kalau orang dibunuh itu mereka tidak dapat hukum itu, ataupun had, mereka mabok maka dicambuk 80 kali, mereka zina maka dicambuk 100 kali, tidak, karena mereka tidak mendapatkan atau tidak iltizam bil ahkam. Misalnya mohon maaf, orang tidur tahu-tahu berhubungan badan tanpa sadar dengan yang bukan istrinya misalnya, ya tidak di had, karena atau rojam ya, tidak dirojam karena dia dalam keadaan tidur, dan itu khitabnya khitab taklif bukan khitab wad'i. Faslun fi bayanil istinja bil hajar. Kita masuk mungkin sedikit ya, ini waktunya sudah mepet. Ini kita masuk kepada bab penjelasan tentang bersuci menggunakan batu atau cebok dengan batu. Jadi benar-benar Islam itu sangat lengkap ya, semuanya itu ada aturannya. Faslun fi bayanil istinja bil hajar. Pasal menjelaskan tentang bersuci dengan batu. Wa huwa al-musamma bil mutahhir al-mukhaffif. Bersuci dengan batu ini disebut sebagai bersuci yang ringan.
Wa amal ma'u fa huwal mutahhir al muzil. Sementara bersuci dengan air itu bersuci yang menghilangkan. Jadi hanya mukhafif ini hanya peringan saja. Makanya sebenarnya disunahkan setelah bersuci dengan batu ini kemudian dengan air. Dan bersuci diawali dengan batu sendiri itu sunnah. Itu ya. Sunnah. Jadi tinjauannya ini dipahami. Bersuci dengan salah satu boleh, dengan batu saja boleh, dengan air saja boleh. Kalau bersuci dengan dua-duanya maka bersuci yang dengan batu menjadi sunnah. Dan itu ibadah tambahan. Sampai hari ini di masjid-masjid Tarim itu banyak yang menyediakan batu. Jadi wallahu alam itu mungkin apakah nanti dicuci dulu setiap ini terus ditaruh kalau nunggu kering, karena nanti ada syaratnya harus kering, batunya harus kering gitu. Setelah kering kemudian dipakai karena menjaga kesunahan itu Rasul. Nah nanti jadi kalau tapi dalam kondisi tertentu harus dengan air saja, tidak boleh dengan batu karena syaratnya banyak. Syaratnya ada 8. Bersuci dengan batu syaratnya ada 8. Tapi kalau bersuci dengan batunya hanya untuk kesunahan saja, maka enggak harus 8-8-nya itu ada. Makanya sekedar saya dengan batu tapi untuk mengikuti sunnah Rasul biar dapat tambahan pahala di dalam cebok gitu misalnya. Nah itu beda. Tapi kalau yang benar-benar dengan batu itu kemudian sah untuk sholat, tidak najis lagi, itu syaratnya nanti 8. Wa yajibu al-istinja'u 'alal fawr. Orang cebok itu diwajibkan sesegera mungkin. Bal 'inda khasyati tanjisin ghairi mahallihi. Apalagi ketika dikhawatirkan nanti menajisi atau najisnya akan kemana-mana. Akhiradatin sholat, atau apalagi ketika mau sholat maka lebih cepat-cepat segera bersuci. Mingkul li kharijin minal farji najisin yulawwithul mahalla. Itu dari bersuci dari segala sesuatu yang keluar dari farji, ya baik depan maupun belakang, yang najis, yang mengotori tempat. Karena ada yang keluar dari farji yang tidak najis. Apa itu? Anak dan mani. Jadi mani itu tidak najis, anak juga tidak najis. Tapi kedua-duanya mewajibkan mandi gitu. Tapi tidak mewajibkan wudu. Jadi kalau Anda sudah punya wudu, kemudian keluar mani, mandi saja boleh, wudunya nggak batal. Gitu. Minal farji najisin yulawwithul mahalla. Yang maksudnya yughzalu bil ma'i wa yumsahu bil hajar. Wajib kamu segera cebok dengan air atau dengan batu. Nah, ini pertamanya begini. Kalian kalau keluar sesuatu dari depan maupun belakang maka harus sesegera mungkin untuk cebok dengan air atau dengan batu. Nah, sekarang syurutu izzail hajari liman yaqtasiru alaihi thamaniyatun. Syarat-syarat cebok dengan batu itu ada 8. Tapi yang 8 ini adalah khusus orang yang memang niatnya hanya dengan batu. Kecuali kalau setelah itu memang diniati dengan air, itu beda. Ya udah asal batu saja, asal dilap. Nanti ada penjelasan di belakang bahwa batu ini hanya simbol yang memudahkan pembahasan fikih di kitab-kitab, karena waktu itu klasik belum ada tisu gitu ya. Jadi itu bahasa oleh ulama kemudian ditafsiri bahwa bahkan tisu itu lebih efektif dibanding batu. Lebih efektif dibanding batu. Makanya boleh disamakan tisu dengan batu. Dan syarat-syaratnya nanti sama dengan batu. Ahaduha, yang pertama, an yakuna bi thalathati ahjarin atau thalathati atrafi hajarin. Syarat yang pertama harus terdiri dari 3 batu atau 1 batu tapi mempunyai ujung 3, yang memungkinkan 1 batu tapi 3 tempatnya dari batu 1 itu bisa untuk cebok tidak tersentuh bagian yang lain, tidak tercampur.
berarti otomatis di sini nanti masuk ya tisu, berarti 3 lembar gitu bisa. Walau hasalal inqa biduniha, walaupun 1 kali itu sudah bersih ya, walaupun 1 kali misalnya pakai tisu sekali udah bersih itu tetap harus 3 kali. Ini yang apa bedanya di Islam ini, harus ada kata-kata 3 kalinya. Tapi kalau memang niatnya pakai itu saja, kecuali kalau setelah itu pakai air pengen sunah doang 1 kali nggak apa-apa. Kalau memang niat hanya pakai itu maka harus 3. Jadi nggak boleh tisu 1 udah bersih udah, nggak boleh, harus 3 kali. Ini harus diinget-inget ini. Soalnya kadang-kadang orang nggak paham. Boleh kok coba pakai tisu gitu. 1 kali doang, itu nggak sah. Harus 3 kali. Walaupun 1 kali sudah bersih. Liqouli sallallahu alaihi wasallam, karena di hadisnya disebutkan wal yastanji bi thalathati ahjar. Ceboklah dengan 3 batu. Dan ini seghotnya pakai seghot amr. Kalau fi'il amr perintah itu menunjukkan wajib. Kalau perintahnya mutlak menunjukkan wajib. Falau lam yahsul illa bi aktsara min ats-tsalatsah wajabat ziyadah 'alaiha. Nah, kalau sudah 3 kali kok masih belum hilang, ya maka wajib ditambahin. Maka belum gugur dengan 3 kali itu. Maaf, kadang-kadang orang tertentu ketika pipis itu tidak bisa langsung 1 kali itu kering. Kadang masih ada basah-basahnya sampai sekian kali, bahkan masih kadang keluar lagi. Nah, kalau keluar lagi ini, maka nanti diulang lagi dari 1. Nih. Karena dianggap pipis lagi. Ini yang apa juga kadang-kadang tidak dipahami. Wa yusanu al-itar in hasala al-inqa bisyaf'in. Disunahkan, ini tambahan ini, disunahkan hitungan batunya itu ganjil. Jadi kalau misalnya keempat sudah bersih, tambah sekali lagi jadi 5. Sunnah. Wal afdal fil kaifiyah an yabda'u bil awwal min muqaddam as-safhati al-yumna wa yutirahu qalilan ila an yasila alladhi bada'a minhu. Nah, ini tata caranya, ini tata cara yang paling utama. Nanti enggak begini boleh, enggak begini. Tata cara yang utama itu dari misalnya mohon maaf di lubang belakang itu posisinya itu dari kanan ke kiri. Yang pertama, kemudian kan 3 kali kan, yang kedua dari kiri ke kanan, dan yang ketiga langsung full satu kali itu rehat semuanya. Kalau tadi gesernya kiri ke kanan, kanan ke kiri, kiri ke kanan, terus kemudian semuanya jadi 1 seret. Itu yang paling utama, cara paling utama. Kalau enggak ya bebas, yang penting bersih, ini cuman kalau pakai cara utama ya berarti menjadi sunnah. Tsumma yumiru tsalits ala safhataini wal masyraba jami'an. Iya. Kemudian yang ketiga kalinya, jadi pertama dari kanan ke kiri, terus kedua dari kiri ke kanan, terus dari itu semuanya seret gitu. Qala fil misal masraba bi fathir ra la ghairu majral gha'id wa makhrajuhu sumiyat bidzalika linsarab al kharij minha fa ya ismul mawdi'. Ini seputar bahasa lubang dubur itu dinamakan masrobah. Kenapa disebut masrobah? Karena kotoran itu keluarnya dari situ, itu maksudnya disebut masrobah. Ini syarat yang pertama ya, harus 3 batu. Sekarang syarat yang kedua, an yunaqqal mahallu bihaitsu la yabqa ila atharun la yuzilu ila al-ma' aw sigharul khazaf. Harus benar-benar membersihkan ya, cebok itu membersihkan. Jadi kalau nggak membersihkan ya nggak sah. Membersihkan itu artinya ya bersih, nggak ada apa-apanya. Nah, nggak ada kata-kata di sini baunya, nggak ada. Kalau disyaratkan bau repot ini. Tapi benar-benar bersih. Bersih. Kalau ada sisanya itu hanya bisa dihilangkan oleh air gitu, sampai selevel itu. Hanya bisa dihilangkan oleh air. Selain air nggak bisa, itu sah sudah. Pokoknya bersihnya selevel itu. Karena pasti lebih bersih dengan air ya, pasti lebih bersih dengan air. Jadi pokoknya syaratnya yang kedua adalah bersih.
Itu yang kedua. Terus yang ketiga, alla yajiffan najisu li'anal hajra la yuzilu hina idzin. Kotorannya harus belum kering. Harus belum kering. Jadi benar-benar langsung. Makanya kalau sudah tertunda rada lama harus dengan air. Sudah nggak bisa. Sudah nggak bisa dengan batu. Makanya kalau batu itu harus sesegera mungkin. Sesegera mungkin. Artinya benar-benar setelah keluar itu kan masih ada nilai basahnya lah. Itu langsung. Kalau sudah lama mengering sudah nggak sah. Wa qalu yajifa bi kasril jim min babi daraba. Ini pembahasan bahasa. Yajifa itu dari daraba yadribu, yajifa yajifu. Wa fi lughatin li Bani Asadin bi fathiha. Kalau menurut Bani Asad yajif jaffa yajaffu min babi ta'iba yat'abu. Fa in jaffa kulluhu aw ba'dahu ta'ayyana al-ma'u lam yakhruj ba'dahu kharijan akhar wala min ghairi jinsi. Nah, kalau sudah kering baik semuanya atau sebagian keringnya itu, maka wajib menggunakan air selama tidak ada keluar. Setelah itu misalnya udah kering terus pipis lagi, itu beda lagi. Gitu. Kalau pipis lagi maka boleh dengan batu. Misalnya sudah pipis kering kemudian pipis lagi, nah itu boleh dengan batu. Tapi kalau tidak, maka ya tidak boleh karena sudah kering. Nah kalau sudah kering tuh satu-satunya yang bisa menghilangkan ya air. Warabi'uha wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.